Pada malam hari ini saya menyampaikan satu kebenaran firman yang diberikan tema siap menyeberang. Katakan kiri kanan, siap menyeberang. Dasar daripada kebenaran ini karena tahun depan kita berbicara dari kitab Yosua. Dan Yosua ini yang adalah pemimpin yang membawa orang Israel menyeberang melewati sungai Yordan untuk memiliki tanah yang dijanjikan yang berlimpah susu dan madunya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memasuki tahun 2024? Saya ingin mendasari dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur, bisa dibuka ya. Mazmur pasalnya yang 100 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca dua ayat ini secara bersama-sama. Bisa dilihat di depan dari kata masuklah melalui pintu gerbangnya. 3, 2, 1. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dipersilakan duduk. Kalau saya andaikan seperti masuk sebuah rumah atau sebuah gedung atau sebuah tempat ibadah, maka kita memasuki tahun 2024 itu seperti pengandaian itu, saudara. Dan kita sudah ada di pelataran, kita sudah mau masuk pintunya. Apa yang perlu untuk kita lakukan? Maka saya mendorong untuk setiap kita menaikkan pujian syukur kepada Dia. Amin, saudara. Seperti dari apa yang disampaikan di dalam kitab Mazmur ini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kenapa kita perlu untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan? Karena kita boleh melihat alasan yang pertama adalah Dia baik dan setia. Amin, saudara. Kalau kita hadir malam hari ini di tempat ini oleh karena kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Amin, saudara. Ada yang mengalami kecelakaan tapi kemudian bisa tetap bisa sampai dengan hari ini boleh ada, saudara. Ada yang sakit mengalami kesembuhan. Ada yang mungkin di dalam perjalanan kehidupannya berbagai problem, berbagai tantangan yang dialami. Tapi kalau sampai dengan saat ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin, saudara. Dan setiap kita mungkin secara pribadi masing-masing memiliki kesaksian seperti yang disampaikan oleh Sharon, oleh Cheryl, saudara. Dan dari setiap kita sepanjang 2023 ini tentunya ada catatan-catatan yang begitu spesial di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan di dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 ya. Mazmur pasalnya yang ke-126. Ini merupakan Mazmur 136. Mazmur 136. Kalau kita lihat perikopnya bisa, karena saya tidak tulis di sini ya. Ini tentang kasih setia Allah kepada orang Israel, saudara ya. Dalam sepanjang 26 ayat ini, saudara ya, itu merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu ya. Bahkan dari mulai penciptaan alam semesta ini, bagaimana bumi diciptakan, bagaimana matahari, bagaimana bulan, dan selalu di bagian B daripada semua ayat demi ayat di dalam Mazmur 136 selalu ucapannya sama, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, bagaimana kemudian dari mulai penciptaan sampai orang Israel itu memperoleh tanah yang dijanjikan, dikisahkan secara ayat demi ayat, ayat demi ayat, ayat demi ayat, dan selalu diakhiri dengan begini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kalau kita kemudian bisa merefleksikan perjalanan kehidupan kita dari sejak kita lahir, saudara, ada peristiwa-peristiwa yang mungkin itu merupakan catatan penting di dalam kehidupan kita. Kita kemudian boleh mengaminkan yang berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan kepada kita. Amin, saudara. Kembali ke bagian daripada bahasan kita pada pagi hari ini, saudara ya.
Kalau kemudian secara kita bergereja, ada beberapa catatan penting saudara yang bisa saya sampaikan kepada jemaat sekalian. Hal yang pertama saudara ya, bagaimana kebaikan Tuhan, kesetiaannya di sepanjang tahun 2023 secara kita bergereja di IFJ Tondano. Hal yang pertama saya melihat dari sisi pembangunan daripada House of Worship saudara. Ya, itu sebetulnya dimulai dari tahun 2022. Bagaimana peletakan batu pertamanya, kemudian pembangunannya terus berjalan, baik untuk pastorinya telah selesai Desember tahun yang lalu, kemudian dimulai kembali pada bulan Februari. Jadi ada masalah teknis kenapa kemudian dari pertengahan Desember sampai ke bulan Februari itu sepertinya vakum saudara ya, karena ada hal teknis. Kemudian dilanjutkan pembangunannya di bulan Februari. Dan saya melihat dari bulan demi bulan sampai akhirnya di akhir daripada November, dana yang dikucurkan oleh DPP itu sudah habis saudara ya. Jadi pekerjaan akhirnya tinggal menggunakan dana dari persembahan jemaat ya, melalui kotak yang disediakan di tempat ini. Dan ketua pembangunannya sudah memberikan suatu instruksi seperti ini ya, kepada para pekerja ya. Sudah terakhir tanggal 2 Desember saudara ya. Jadi dalam beberapa hari mereka disuruh untuk sudah beres-bereskan, terutama semen harus diselesaikan supaya tidak terbuang percuma. Kalau semen mengeraskan jadi sia-sia. Tetapi yang luar biasa adalah setelah tanggal 3 itu hari Minggu, para pekerja harusnya udah pulang tanggal 2-nya saudara ya. Tanggal 2 udah pulang. Tapi kemudian tanggal 3-nya mereka ngomong ya sudah mau tetap ibadah sama-sama. Kemudian hari Senin, saya tanya lagi yang hari Minggu, kapan untuk keluar dari tempat ini? Dan kemudian mereka ngomong ya sudah kemungkinan hari Senin pagi atau menjelang siang. Tapi begitu hari Senin saudara ya, tanggal 4 itu, mereka berseliweran dengan pakaian kerja dan kemudian mengambil semua alat perlengkapan. Kemudian saya tanya, kenapa bekerja? Mereka sudah dihubungi oleh Bapak Hengki Wijaya untuk terus saja lanjut pekerjaan. Dan beberapa saat kemudian Sekretaris Umum IFJ, Pastor Yonatan Kasmin, tiba-tiba menghubungi saya dan memberitahu ada kucuran dana untuk tahap kelima senilai 100 juta rupiah. Dan pesannya sudah dirapi-rapikan biar bisa dipakai untuk kebaktian. Itu sesuatu hal yang menjadi itu mujizat buat saya. Kenapa? Saat sebetulnya sudah mau berhenti pekerjaan, tapi tiba-tiba bisa lanjut di momen yang bisa pas. Dan sementara kemudian pekerjaannya dilanjutkan, ada material dari Manado, dari toko Cahaya Timur saudara, yang kemudian tidak masuk di dalam nota untuk pembayaran. Dan ternyata itu material untuk rangka daripada plafonnya, kemudian juga material untuk plafonnya. Kalau kemudian bisa sebentar bisa lihat itu sudah banyak sekali gipsum. Bahkan terakhir saat tidak bekerja pun sudah disuplai 150 lembar gipsum. Dan dengan melihat ini saudara, saya berkeyakinan pada momen 25 tahun IFJ Tondano kita akan grand opening dan melihat seperti yang tampak di depan ini saudara, wujud nyata bukan hanya sekedar gambar daripada House of Worship. Amin saudara. Amin saudara. Itu pertama kebaikan Tuhan dan dengan yakin kenapa? Karena Tuhan menyertai dan Tuhan terus mengucurkan dana. Hal yang kedua saudara adalah bagaimana kemudian kita bisa melihat pertumbuhan daripada gereja ini untuk kehadiran daripada Super Sunday. Kita bisa lihat perbandingan dari 2022 ke 2023 ya. Di kuartal pertama ya rata-rata 59 dengan peningkatan 50%. Artinya sebelumnya hanya di kisaran 20-an saudara ya, di kuartal pertama. Karena di angka kalau pertumbuh 50% kira-kira 40 ya, 40-an yang hadir. 30-an 40. Kemudian di kuartal kedua sekalipun persentasenya kecil tapi itu naik saudara sampai di angka 64 rata-rata. Kemudian kuartal 3, kuartal 4 menyentuh di angka 70 saudara. Dengan kenaikan 49%. Di kuartal 3 dan kuartal 4 18%. Ya memang bisa dimaklumi kehadiran rata-ratanya di angka 70-an karena ada 2 event besar ya. Ulang tahun gereja pada bulan September dan Natal pada bulan Desember. Kita melihat hal yang lain saudara adalah pertumbuhan daripada care group. Care group dari 5 di 2022
2 kemudian menjadi 13. Padahal targetnya sudah 10 aja sudah suatu hal yang luar biasa, tapi kemudian bisa melampaui sampai 13. Hal yang perlu untuk saya syukuri adalah bahwa kemudian hal-hal yang secara kualitas ya, melihat bagaimana kemudian jemaat ini terlibat aktif di dalam care group, mau ambil bagian untuk masuk ke kelas grow, mau melakukan one to one, dan bagaimana kemudian anak-anak TYC kita saudara ya. Ini di tahun 2023 ini 9 diantara orang yang memberi diri untuk dibaptis, 8 diantaranya adalah anak TYC saudara. Dan bagaimana kemudian mereka ya mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Seperti kesaksian dari Sasa. Dulunya ya udah diajak-ajak mamanya untuk datang ibadah. Tapi ini kemudian datang dari kerinduan sendiri saudara. Datang dari kerinduan sendiri. Ada seorang ibu saudara ya, yang kemudian berkata kalau dahulunya ya kalau hadir ibadah ya mungkin ya biasa aja. Tapi kalau yang sekarang ini sepertinya ada tarikan yang begitu kuat, tidak sabar untuk menunggu hari Minggu untuk beribadah bersama-sama. Dan lebih daripada itu kita melihat anak-anak TYC kita sudah beberapa kali bisa melayani di depan saudara. Itu adalah pertumbuhan secara kualitas yang perlu untuk kita syukuri. Sekalipun kemudian ada evaluasi, ada catatan-catatan yang perlu dilakukan perbaikan di dalam tahun 2024. Tapi overall saya melihat bagaimana penyertaan, kesetiaan, kebaikan Tuhan dan berkatnya yang dicurahkan secara korporat di dalam gereja ini. Amin saudara, itu alasan yang pertama saudara, karena Tuhan itu baik. Kemudian kita melihat saudara alasan yang kedua, kenapa kita harus masuk pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Karena ketika kita bersyukur dan memuji Tuhan itu akan meruntuhkan tembok yang menghalangi saudara. Di dalam Yosua 6:20 dikatakan, lalu bersodaklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Yosua sebetulnya mengalami suatu ketakutan, kegentaran. Karena itu selalu diingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena ternyata untuk memasuki tanah yang dijanjikan itu, di sana ada tantangan yang besar, yaitu kota yang berkubu. Ya, jadi kalau sekeliling Yeriho itu dikelilingi oleh tembok yang bahkan seorang Rahab bisa membuat rumah di atas tembok itu. Bukan kayak tembok keliling gereja ini saudara ya. Jadi ada tembok yang begitu besar, kemudian penduduknya adalah raksasa. 10 pengintai berkata, kami melihat diri kami seperti belalang. Kalau 10 pengintai ngomong yang seperti itu berarti ada kegentaran, sehingga membuat 10 pengintai ini mempengaruhi yang lain yang untuk tidak masuk. Tetapi kita melihat saudara, saat ketika kepemimpinan beralih daripada Musa ke Yosua, Yosua selalu diingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, tetapi engkau terus merenungkan dan memperkatakan Taurat itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan kemudian Yosua mengambil langkah iman itu. Dan saat ketika mau merebut kota Yeriko, maka Tuhan memberikan suatu instruksi yang sangat jelas sekali. Bahwa di dalam 6 hari dikelilingi sekali aja tanpa mengeluarkan sepatah kata. Dan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa saudara ya. Untungnya tidak ada anak-anak dan perempuan yang diajak serta berkeliling saudara. Karena kalau tidak bisa, instruksi itu bisa tidak terlaksana saudara ya. Kalau dalam perjalanan mengelilingi sebuah kota dan kemudian dalam posisi diam, karena pernah saudara ya, kami anak-anak youth sekota di kota Manado melakukan suatu aksi seperti yang dilakukan oleh Yosua ini. Jadi jalan dari lapangan Sario ke titik 0 ya, titik 0 di pusat kota saudara ya, yang ada Tugu ya, di dekat Bang Sulut itu. Dan sambil ditutup saudara, ditutup pakai lakban saudara ya. Jadi pakai lakban ditutup mulut supaya tidak bersuara sepanjang perjalanan. Tapi saudara ya, saya melihat dengan mata sendiri saudara, bagaimana kemudian terutama anak-anak yang para pemudi saudara ya, udah bisa dibuka lakbannya, kemudian minum air, bukan hanya minum air,
ngobrol sana sini. Padahal itu hanya jalan dari mana? Dari lapangan Sario sampai di titik nol. Instruksinya mengikuti pola seperti yang dilakukan oleh Yosua. Saat titik nol baru kemudian buka lakbannya dan kemudian bersorak, saudara. Tapi nggak pernah terjadi. Nah, ini kembali ke kisah Yosua. Jadi 6 kali sudah dikelilingi dalam 6 hari, sehari sekali. Jadi sudah dikelilingi aja sambil diam, saudara. Kemudian balik begitu. Itu kalau kemudian tidak mau mematuhi bisa saja protes, ngapain kita mau keliling-keliling kota dalam posisi yang seperti ini. Tapi mereka memilih untuk taat, saudara. Dan pada hari yang ke-7 dikelilingi sebanyak berapa? 7 kali. Artinya mereka berkeliling kota itu 13 kali. Dan saya mau beritahu 13 itu bukan angka sial, saudara. 13 itu adalah angka kemenangan, saudara. Amin, saudara. Pada saat dikelilingi ke-7 kali di hari yang ke-7 dan Yosua kemudian memberikan perintah bersoraklah. Maka ketika mereka bersorak apa yang terjadi? Runtuhlah temboknya. Dan kemudian mereka memanjat dan akhirnya bisa merebut kota itu. Bahwa sorakan kita, pujian kita, ucapan syukur bisa meruntuhkan tembok yang menghalangi. Dan kita bisa melihat bahwa setelah Yeriko itu bisa direbut, maka penaklukan terhadap tanah perjanjian itu bisa berjalan sampai kemudian seluruh tanah itu bisa dimiliki oleh orang Israel. Kemudian alasan yang ketiga adalah mengapa kita perlu untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Karena yang ketiga adalah ketika kita bersyukur dan memuji Tuhan itu akan menghancurkan musuh. 2 Tawarik pasal 20 ayat 21 sampai 22 dikatakan seperti ini. Setelah ia berunding dengan rakyat, yang dimaksud sini adalah Yosafat. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus. Perhatikan sini, pakaian kudus. Jadi singer itu jangan pakaian yang serampangan juga, saudara. Pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur. Balik lagi ya. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai. Saat mereka mulai bersorak-sorai ini, saudara. Dan menyanyikan nyanyian pujian. Dibuat Tuhanlah. Siapa yang buat, saudara? Tuhan, saudara ya. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Kisah ini begitu menjadi kisah yang harusnya memberikan inspirasi bagi setiap kita, saudara. Saat ketika laporan dari intelnya Israel, intelnya Yosafat, saudara, memberitahu bahwa ada pasukan besar di mana ada koalisi atau sekutu dari 3 bangsa. Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir. Secara hitung-hitungan kalkulasi militer, wah ini akan kalah ini pasukan Israel. Dan itu sebabnya kita bisa melihat seperti apa reaksi daripada Yosafat. Dia menjadi takut, saudara. Menjadi takut. Tetapi perhatikan langkah selanjutnya, dia membuat satu keputusan yang penting dan itu adalah keputusan yang tepat. Menyerukan kepada seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem untuk berdoa dan berpuasa dan mencari wajah Tuhan. Saya mendorong tanggal 4 sampai dengan 24 Januari, saudara ya. Kita membuat suatu keputusan. Ini seruan dari DPP, saudara. Seruan dari DPP buat kita semua seperti Yosafat yang menyerukan kepada seluruh Yehuda. Jadi pimpinan kita menyerukan kepada seluruh IFJ di seluruh dunia ini. Untuk apa? Untuk berdoa dan berpuasa. Dan kita bisa melihat dalam momen mereka doa dan puasa. Tiba-tiba Yahasiel yang merupakan suatu keturunan ya, dari atasnya dari Asaf, saudara. Menyampaikan suatu pewahyuan. Suatu perkataan profetik di mana kemudian dia berkata peperangan ini milik Tuhan. Engkau hanya menonton, engkau hanya berdiri karena Tuhan yang akan menjadi pemimpin di dalam peperangan itu. Dan ketika mengetahui bahwa Yahasiel dari garis keturunan Asaf, Asaf itu adalah pemimpin pujian. Maka kemudian pasukan bersenjatanya disuruh mundur ke belakang dan para penyanyinya yang disuruh maju ke depan. Untuk menangkis apa? Panah daripada musuh dengan apa? Dengan pujian. Hal yang gak masuk akal, saudara. Tapi saat mereka mulai menyanyikan, nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dibuat Tuhanlah penghadangan. Dan yang terjadi adalah musuh berhasil dikalahkan. Oleh kekuatan apa saudara? Kekuatan kuasa, pujian dan penyembahan. Amin saudara. Bahwa suara kita ketika kita menyanyikan itu tidak sekedar suatu bunyi saudara. Amin saudara. Bukan hanya sekedar bunyi. Tapi itu menjadi suatu senjata yang dapat membungkam musuh. Amin saudara. Di dalam Mazmur 8 ayat 3 dikatakan seperti ini. Mazmur 8 ayat 3 atau ayat 2. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Dari mulut bayi-bayi dan anak menyusu diletakkan dasar kekuatan. New International Version memberikan suatu penterjemahan dari kau letakkan dasar kekuatan. Yaitu tentang apa? Dari bibir anak-anak dan bayi-bayi kau telah tabiskan puji-pujian karena musuhmu. Untuk apa? Untuk membungkam musuh dan penuntut balas. Ayat ini yang disetir atau dikutip oleh Tuhan saat dia masuk ke kota Yerusalem. Saat ketika kemudian di dalam perarakan bagaimana orang mau melemparkan baju mereka. Dan kemudian dengan daun palem saudara ya. Kemudian ada anak-anak berkata Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bisa dibuka screen berikutnya ya. Dan kemudian diprotes oleh ahli-ahli Taurat ya. Dan kemudian ini diskusinya. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Nah ini respon atau jawaban dari Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 8 ayat 2 tadi, kau letakkan dasar kekuatan untuk membungkam musuh. Dan penjelasan New International Version itu berbicara tentang puji-pujian. Dan Tuhan Yesus mengutip ayat itu dengan berkata dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Untuk apa saudara? Untuk membungkam musuh dan pendendam. Amin saudara. Jadi pujian kita adalah pujian yang memiliki kuasa. Amin saudara. Saat kita memuji Tuhan, saat kita bersorak kepadanya, itu menghancurkan musuh. Itu membungkam musuh. Dan memberikan kepada kita kemenangan. Di dalam Hosea pasal 10 ayat 11. Ada satu bagian dari ayat ini, saya membaca bagian C-nya, dikatakan seperti ini. Yehuda harus membajak. Yehuda itu adalah anak keempat dari Yakub dari istri pertama, Leah. Saat dia memperoleh anak yang keempat, dia berkata, kali ini aku bersyukur. Jadi Yehuda itu ada kaitannya dengan puji-pujian. Dan di sini katakan Yehuda harus membajak. Benar, pujian itu dapat membajak hati daripada setiap orang. Kalau kita lihat ya, mengerti mengenai pertanian saudara ya. Sebelum tanah itu mau ditaruh benih saudara, itu harus dibaca, dibuat gembur terlebih dahulu. Harus dipakai mata bajak. Supaya apa? Benih yang ditaburkan itu bisa bertumbuh dan menghasilkan sampai dengan 30, 60 dan 100 kali lipat. Nah demikian dengan hati kita harus perlu untuk dibajak. Puji-pujian inilah yang membajak sehingga memungkinkan kebenaran firman yang disampaikan itu akan bertumbuh saudara. Amin saudara. Dan kita bisa melihat saudara bagaimana kemudian fungsi daripada puji-pujian dari membajak ini menjadi satu alat perang. Yoel pasal 3 10 sampai 12. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Jadi kita bisa melihat fungsi pertama daripada pujian itu untuk membajak, menggemburkan hati saat dinyanyikan atau saat itu diperdengarkan. Kemudian di sini berubah menjadi suatu alat peperangan karena pakai pedang. Dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bagaimana mungkin seorang pahlawan berkata, aku ini orang yang tidak berdaya. Saudara. Pahlawan biasanya adalah orang yang gagah perkasa, bukan orang yang tidak berdaya, saudara. Tapi di sini dikatakan orang yang tidak berdaya justru harus berkata, aku ini pahlawan, sudah. Pahlawan biasanya kan gagah berani. Nggak ada tuh yang namanya pahlawan kemudian digambarkan sebagai orang yang tidak berdaya.
Justru saya mau beritahu, saat kita tidak berdaya dan menaikkan suatu pujian kepada Tuhan, maka kita menjadi pahlawan karena Tuhan yang berperang bagi setiap kita, saudara. Dan perhatikan di dalam kelanjutannya di ayat 12. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju kemana, saudara? Lembah Yosafat. Kita bisa melihat lembah Yosafat kembali kepada 2 Tawarikh 20 tadi, saudara ya. Lembah Yosafat ini berbicara tentang kisah daripada Yosafat yang mengalahkan Bani Amon, Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. 2 Tawarikh pasal 20. Dikatakan seperti ini, pada hari keempat mereka berkumpul, siapa ini? Yaitu orang-orangnya Yosafat, saudara. Mereka berkumpul di mana, saudara? Lembah pujian. Di sanalah mereka apa, saudara? Memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian pujian penyembahan itu bisa menjadi suatu alat perang yang begitu luar biasa yang bisa mengalahkan kekuatan kuasa kegelapan, kekuatan musuh. Bahkan di dalam Mazmur 149 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9 saya baca dengan cepat, saudara. Karena dalam kira-kira 15 menit ke depan kita akan memasuki tahun yang baru. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semara bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Nah di sini dikatakan biarlah pujian pengagungan itu di dalam kerongkongan kita dan pedang bermata dua berbicara tentang firman. Dan itu mengalahkan apa, saudara? Nanti mungkin di kesempatan berikut akan menjelaskan lebih jauh tentang membelenggu raja-raja dengan rantai dan orang-orang mulia. Ini berbicara tentang musuh, tentang kuasa kegelapan, saudara. Dan kemudian alasan berikutnya kenapa kita harus bersyukur dan memuji Tuhan. Karena itu bisa mematahkan belenggu dan membuka pintu. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, bisa dibuka ya, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian seperti kita malam hari ini, kira-kira tengah malam. Siap untuk memuji Tuhan malam hari ini, amin, sudah kira-kira tengah malam. Dan yang terjadi adalah bahwa kemudian belenggu mereka terlepas dan mereka bisa bebas dari penjara. Bagaimana kemudian kuasa daripada pujian itu bisa mematahkan belenggu dan membebaskan orang yang terikat. Seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Kemudian yang terakhir, setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan akan berdoa bersama. Kenapa kita perlu untuk bersyukur dan memuji Tuhan sambil mengundang para pemain musik untuk bisa maju ke depan. Bahkan di dalam suatu kondisi yang tidak baik-baik saja. Habakuk pasalnya yang ketiga. Dikatakan seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, apakah dia kecewa? Apakah dia sakit hati? Enggak, saudara. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini luar biasa, saudara. Sekalipun ada alasan untuk kecewa, untuk sakit hati, untuk mungkin tidak mau percaya lagi kepada setiap janji Tuhan. Tapi Habakuk memberikan suatu keteladanan yang begitu luar biasa. Bahwa meskipun kondisi panennya gagal, enggak seperti Pak Fendi, saudara ya. Pak Fendi ini luar biasa sekali. Bisa panen hari-hari ini, panen bawang merah, panen mau berapa minggu ini panen tomat di saat, wah sudah hasilnya begitu bagus sekali, harganya juga bagus sekali, saudara. Jadi harus ada alasan 2 kali lipat, saudara, dibandingkan dengan Habakuk. Amin, saudara ya. Namun Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorai, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Terakhir, saudara, kisah tentang Daud, saudara. Di dalam Mazmur sebagai ayat yang terakhir 103 ayat 1 sampai 5, Daud adalah orang yang berkata kepada Mikal, bahkan aku akan menghinakan diriku sedemikian. Karena apa? Karena Tuhan yang telah memanggil dia dari antara kawanan kambing domba, mendudukkan dia sebagai raja atas Israel. Saat tabut itu dibawa ke Yerusalem, dia bahkan melompat-lompat.
Dia menari-nari, bahkan berkata, bahkan aku mau menghinakan diriku. Perhatikan saudara, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia tidak ngomong kepada yang lain. Dia ngomong bagi dirinya sendiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap apa saudara? Batinku. Dan kita bisa melihat alasan Daud memuji Tuhan. Janganlah lupakan kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Orang yang disembuhkan malam hari ini harus bisa 2 kali lebih luar biasa daripada Daud. Amin saudara ya. Dan yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Masuklah ke tahun 2024 dengan nyanyian syukur, dengan pujian pengagungan kepada Dia. Maka hal-hal yang luar biasa akan Anda alami, seperti yang dialami oleh apa yang saya sampaikan. Mari bersama-sama siapkan kehidupan kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus sambil memanggil para pelayan yang melayani perjamuan kudus.